Habis sumur resapan dan Formula E, sekarang JIS yang ramai. Nasibmu, Pak Anies, ini harus diusut tuntas. Ya, hati Anies Baswedan pasti gelisah luar biasa pasca berita akan direnovasinya Jakarta International Stadium atau JIS bermunculan dan cukup perih. Gimana bisa tenang coba kalau proyek kebanggaan berupa stadion yang menurut kader PKS itu sudah lebih baik dari standar internasional, tapi malah rumputnya mau diganti karena dianggap nggak standar setelah dicek dengan cermat. Ini gimana sih pembangunannya tuh stadion ya? Yang sejak pembangunan selesai seperti terus bermasalah ya. Terus munculnya pemberitaan hasil kunjungan Menteri PUPR, Ketua Umum PSSI juga Menpora ke stadion yang kabarnya bisa dipakai beribadah itu juga langsung direspon oleh bantahan dari pendukung Anies karena nggak terima kalau mahakarya rezim Anies disepelekan begitu aja. Triliunan loh itu bikin JIS ya, kok malah sekarang rumputnya mau diganti? Mungkin ada yang teriak begitu ya. Drone. Justru kalian harusnya bersyukur kondisi JIS yang tidak layak pakai itu ketahuan sekarang tanpa perlu membawa korban karena kesalahan desain dan tata kelola JIS yang kabarnya ini cuma menyediakan satu akses untuk pintu masuk dan keluar. Apa nunggu terulang seperti tragedi Kanjuruhan dulu baru kalian mau mengakui kalau JIS memang bermasalah? I hope not ya. Bicara soal JIS yang bermasalah juga lantas mengingatkan kita akan proyek lain yang tidak kalah kontroversialnya seperti proyek sumur resapan dan Formula E. Kalau proyek sumur kayaknya Anies bisa melenggang kangkung alias lolos dari pemeriksaan, belum tentu dia lolos untuk Formula E. Tapi terungkapnya kelemahan JIS yang semakin menunjukkan ada yang gak beres, maka itu ibarat pukulan telak sebanyak 3 kali yang menghujam langsung ke rahang Anies seperti orang kena uppercut setelah diawali pukulan jab dan strike. Pok gitu loh. Kalau sampai sekarang Anies belum roboh ya, Anda bisa menyebutnya menyerah juga dengan makin terkuaknya borok dan program-program utama dia. Mungkin gubernur hasil kesalahan pilihan 58% rakyat Jakarta itu hanya terlihat sok kuat, tapi sebenarnya hatinya sudah nggak karuan. Apalagi kalau nanti KPK atau Kejagung itu mendadak memanggilnya terkait peran keterlibatannya dalam pendanaan Formula E, khususnya untuk komitmen fee, maka akan semakin tidak tenang sosok keturunan dari Timur Tengah itu. Walah, nasib-nasib ya, begini amat susahnya mau nyapres ya Pak Anies. Ya salah sendiri Anda memilih jalan yang seperti ini ketika jalan yang lebih baik pernah dijalani ketika masih berada di kubu Jokowi. Ya, JIS ini adalah sebuah karya kebanggaan Anies, tapi sekarang cukup memalukan. Kalau dalam rating di dunia perfilman, istilahnya mixed review, bagi pendukung Anies JIS adalah bukti prestasi Anies sehingga dia layak jadi presiden. Tapi bagi lawan politik Anies, JIS ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Di balik kemegahan JIS ada banyak hal senjata makan tuan. Baru usia seumur jagung, stadion ini sudah membuat banyak kejadian tidak mengenakan. Salah satunya adalah saat peresmian atau grand launching JIS, pagar pembatas penonton roboh. Stadion yang katanya bertaraf internasional, katanya mirip Old Trafford di Manchester atau Camp Nou di Barcelona, tapi belum apa-apa udah bagian ada yang roboh. Anies yang saat itu nggak mau kehilangan muka langsung mengolah kalimat agar kejadian itu bukan masalah yang perlu dipusingkan. Dia bilang kejadian itu sebagai bagian dari proses belajar, bahkan menyamakan kejadian itu dengan analogi tubuh gigi. Jangan tanya saya nih apa korelasinya, karena saya juga nggak paham apa yang dia maksud gitu loh. Pagar pembatas roboh sama gigi tubuh itu saya juga nggak tahu korelasinya gimana. Selain itu, PSSI juga pernah menilai JIS itu belum layak jadi lokasi digelarnya pertandingan FIFA Matchday. Alasannya cukup banyak, yaitu 1, area parkir, akses jalan menuju stadion, area drop off film, kemudian perimeter tribun itu diklaim belum sesuai dengan standar. Selain itu ada masalah di lahan parkir yang bisa cuma menampung 800 mobil. Pintu masuk stadion cuma 1 sehingga dianggap tidak nyaman kalau terjadi apa-apa. Dan memang ternyata JIS memang nggak layak. Itu baru ketahuan saat konsernya Dewa 19 selesai dan penonton mau pulang. Akses transportasi susah setengah mati. Ada yang luntang-lantung tunggu shuttle sampai jam 2 pagi. Bahkan ada yang harus numpang mobil damkar untuk pulang, makanya promotor yang sudah terbiasa bikin acara konser kelas internasional gak akan mau bikin acara di JIS karena terlalu banyak masalah yang bikin semuanya berantak. Maka dengan banyaknya masalah terkait JIS, wajar kalau tidak ada banyak acara yang digelar di sana. Jangan harap bisa gelar pertandingan sepak bola kelas internasional atau acara konser yang megah. Infrastruktur tidak memadai, kalah jauh dengan GBK yang sudah langganan jadi lokasi acara besar. Kalau misalnya konser Blackpink atau Coldplay nanti diadakan
di JIS ya bisa kalian bayangkan gimana chaosnya. Ditambah lagi biaya operasional JIS itu sampai 220 miliar loh setahun. Kalau JIS jarang sewa, bagaimana bisa menutupi biaya operasional tersebut? Nah, Ketua DPRD DKI bilang babi ngepet aja nggak bisa dapat segitu. Jadi kesimpulannya JIS itu dibangun Anies tapi hasilnya sia-sia, banyak kekurangan sehingga jarang dipakai. JIS ini adalah proyek yang salah satunya tujuannya agar nama Anies meroket untuk kepentingan politik. Anies suka sesuatu yang megah, makanya JIS dipamerkan kemana-mana. Padahal aslinya banyak kekurangan dan justru menambah masalah seperti yang tadi saya bilang. Mungkin karena inilah saat acara deklarasi relawan di tenis indoor Senayan, Anies bilang jumlah peserta yang hadir melebihi perkiraan sehingga tempat tersebut terlalu kecil untuk menampung jumlah relawan yang ada. Dia berharap agar kedepannya stadion JIS bisa digunakan oleh relawan karena lebih besar dan sedang tidak digunakan. Bayangin JIS yang dibangun dengan susah payah, anggarannya sampai 4,5 T dan 80%-nya dari pemerintah pusat, harusnya dipakai untuk acara sepak bola, tapi sampai sekarang ini masih nggak maksimal. Dan sekarang JIS itu kayak turun kelas dari stadion taraf internasional jadi tempat kumpul relawan Anies. Sungguh sebuah transformasi yang sangat memalukan. Saking nggak ada yang pakai JIS, terpaksa dialihkan di tempat acara relawan Anies. Buang uang untuk bangun stadion tapi fungsinya bukan kayak stadion. Harusnya Jakarta International Stadium diganti saja menjadi gedung relawan Anies. Nama JIS terlalu keren kalau cuma dipakai untuk acara ibadah dan juga politik. Tapi kita apresiasi sih langkah Anies yang mengusulkan JIS bisa digunakan relawan ketimbang stadion yang nganggur ya. Biaya operasional stadion sangat mahal, kalau nggak ada yang sewa bisa pontang-panting cari pemasukan sampingan. Jadi ya begitulah kisah pembangunan JIS yang merepotkan banyak orang. Ketika bangunannya sudah jadi juga merepotkan banyak orang. Anies bukan lagi gubernur, otomatis urusan JIS bukan urusan dia lagi. Anies mana peduli dengan itu karena dia memang spesialis pemberi warisan masalah kepada penerusnya. Ya mungkin dia berharap JIS bisa tenar dan banyak waiting list acara digelar di sana. Namanya bisa meroket sebagai salah satu yang berjasa membangun stadion itu, tapi hasilnya mengecewakan. Begitulah akibat membangun sesuatu tanpa perencanaan yang matang demi sebuah prestasi di politik. Jadi teringat dulu Anies juga pernah menyindir Ahok yang fokus bangun benda mati. Katanya Anies ternyata sama aja ikutan bangun benda mati juga. Ngomong hebat di awal tapi endingnya sama bohongnya. Anies Baswedan masih saja mengagungkan Jakarta International Stadium atau JIS. Dalam perbincangannya dengan Mary Riana, Anies kembali menyebut JIS sebagai mahakarya. Dengan percaya diri, Anies terus mengagungkan JIS sebagai mahakarya anak bangsa yang diakui dunia. Bagi Anda yang ingin mendengar langsung, pernyataan Anies bisa cari ya. Hati Anies Baswedan pasti gelisah luar biasa pasca berita akan direnovasinya Jakarta International Stadium atau JIS bermunculan dan cukup perih. Gimana bisa tenang coba kalau proyek kebanggaan berupa stadion yang menurut kader PKS itu sudah lebih baik dari standar internasional, tapi malah rumputnya mau diganti karena dianggap nggak standar setelah dicek dengan cermat. Ini gimana sih pembangunannya tuh stadion ya? Yang sejak pembangunan selesai seperti terus bermasalah ya. Terus munculnya pemberitaan hasil kunjungan Menteri PUPR, Ketua Umum PSSI juga Menpora ke stadion yang kabarnya bisa dipakai beribadah itu juga langsung direspon oleh bantahan dari pendukung Anies karena nggak terima kalau mahakarya rezim Anies disepelekan begitu aja. Triliunan loh itu bikin JIS-nya, kok malah sekarang rumputnya mau diganti? Mungkin ada yang teriak begitu ya.